Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 Islam dan Iptek akan mempresentasikan tentang pentingnya penguasaan ilmu. Kelompok 5 yaitu dengan anggota 1. Azhara Maulida NIM 146, 2. Devinda Pramesti NIM 151, dan 3. Nabila Azhari NIM 162. A. Isyarat Al-Quran tentang pentingnya penguasaan iptek. Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan ayat-ayat yang mendorong umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau dilakukan penelusuran secara seksama, paling tidak ditemukan 7 iktibar dalam bidang iptek yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu 1. Penggalian lubang di tanah, menguburkan mayat dan menimbuninya, seperti yang dipelajari Kabil dari perbuatan Gagak setelah ia membunuh saudara kandungnya, si Habil. Al-Quran Surat Al-Maidah 5, surat kelima ayat 30-31. 2. Yaitu pembuatan, melayarkan dan melakukan kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam pada masa menjelang waktu air bah datang, sehingga terjadi banjir besar. Nabi Nuh dan umatnya yang setia selamat dari banjir tersebut. Di dalam Al-Quran Surat Hud, surat ke-11 ayat 36-44. Kemudian mensucikan, meninggikan pondasi dan membangun Baitullah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dibantu oleh Ismail, yaitu di surat Al-Quran Al-Baqarah surat kedua ayat 124-132. Kemudian 4. Pengelolaan sumber daya alam dan hasil bumi oleh Nabi Yusuf. Al-Quran Surat Yusuf bab 12 ayat 55-56. 5. Yaitu pelunakan besi dan pembuatan baju besi, serta pengendalian dan pemanfaatan bukit-bukit dan burung-burung oleh Nabi Daud. Al-Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 80 dan Sa'ba surat ke-34 ayat 10-11. Kemudian 6. Komunikasi burung, semut dan jin. Pemanfaatan tenaga angin untuk transportasi. Pemanfaatan tenaga burung untuk komunikasi. Mata-mata untuk tentara. Pemanfaatan tenaga jin untuk tentara. Penyelam laut membangun konstruksi bangunan, patung, kolam, dan pencairan tembaga oleh Nabi Sulaiman. Di dalam Quran Surat Al-Anbiya, Al-An'am, Al-Saba, dan 7. Yaitu penyembuhan orang buta, berpenyakit lepra, dan telepati oleh Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran Surat Al-Imran dan Al-Maidah. Ada beberapa informasi Qur'an ini itu mestinya iptek bukanlah hal yang asing bagi umat Islam, karena peristiwa sejarah masa lalu itu dianggap memiliki nilai kegunaan yang tinggi bagi umat sesudahnya. Sejarah bukan justru suatu peristiwa statis yang hanya dinikmati, dirasakan, dan diambil oleh pelaku dan masyarakat sejamannya, melainkan sejarah sesuatu yang dinamis yang dapat diambil hikmah dan nilai. Maka sejarah itu harus dihadirkan, direfleksikan ke masa kini dan masa depan. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah mengandung ajaran-ajaran tentang iptek secara konkret, definitif, dan rinci? Dalam Al-Quran ditemukan tidak kurang dari 10% ayat-ayatnya merupakan rujukan-rujukan kepada fenomena alam. Namun demikian, ada 2 pandangan tentang keutuhan materi Al-Quran yang berkenaan dengan iptek. 1. Yaitu pandangan pertama, mengatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh bentuk pengetahuan termasuk disiplin-disiplinnya. Pandangan ini
karena menempatkan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan mukjizat Al-Quran dalam lapangan keilmuan untuk meyakinkan orang-orang non-muslim akan keagungan dan keunikan Al-Quran, dan untuk menjadikan kaum muslimin bangga memiliki kitab suci. Kemudian pandangan kedua, mengatakan bahwa Al-Quran itu semata-mata sebagai kitab petunjuk, dan di dalamnya tidak ada tempat bagi ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pandangan kedua ini sebagai bentuk reaksi dari pandangan pertama, dipelopori misalnya oleh Abu Ishaq al-Shatibi, yang dikutip oleh Al-Dhahabi dalam Al-Tafsir wa Al-Mufassirun, bahwa orang-orang saleh terpendahulu itu lebih memahami Al-Quran daripada kita, dan mereka tidak berbicara tentang bentuk ilmu tersebut. Selanjutnya, yang perlu digarisbawahi dari berbagai pandangan di atas adalah bahwa Al-Quran tetap diletakkan sebagai kitab petunjuk dalam kehidupan manusia yang di dalamnya terdapat prinsip-prinsip umum dan etik tentang iptek. Sementara rumusan dan perincian iptek sampai pada tingkat penerapannya sangat tergantung pada manusia itu sendiri. Karena manusia dengan akalnya mampu membedakan yang baik dan benar, yang membawa maslahah dan yang menghancurkan. Tapi ingat, semua yang dikerjakan oleh manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau ia mengembangkan iptek untuk kemaslahatan umat manusia atau baik, surga jaminannya. Sementara kalau iptek yang diciptakan untuk menghancurkan peradaban umat manusia, neraka sebagai tempat kembalinya. B. Yaitu kewajiban Muslim menggali ilmu pengetahuan. Al-Islam sebagai agama yang bersumber teks Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Mahbubah menjadi subjek dan objek pemikiran. Dalam pandangan Prof. Dr. Asyumardi Asra, MA, kedua sumber pokok Islam ini memainkan peran ganda dalam penciptaan dan pengembangan sains. Pertama, prinsip-prinsip seluruh sains dipandang kaum muslim terdapat dalam Al-Quran. Kedua, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbubah menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sains dengan menekankan kebajikan dan keutamaan menuntut sains. Pencarian sains dalam segi apapun berujung pada penegasan tauhid, keunikan, dan keesaan Tuhan. Manusia diperintah untuk satu, memperhatikan alam dan gejala-gejala alam yang ada. Katakanlah, wahai Muhammad, perhatikanlah olehmu, wahai manusia, apa yang ada di langit dan di bumi. Namun, pertanda-tanda dan peringatan-peringatan itu tidak akan berguna bagi kaum yang tidak beriman. Al-Quran, Surat Yunus, Surat ke-10, ayat 101. 2, yaitu Al-Quran memerintahkan manusia untuk memperhatikan dan mempelajari sejarah umat-umat yang telah lalu sebagai laboratorium alam sosial kemanusiaan. Kemudian 3, ada Al-Quran menyebut bahwa orang-orang yang berilmu dan tegak dengan kejujuran adalah yang dapat bersaksi atau menyadari tentang adanya Tuhan yang Maha Esa bersama para malaikat dan Tuhan sendiri. 4, yaitu Al-Quran juga menyebut bahwa hanyalah orang-orang berilmu, yaitu mereka yang memahami dengan baik alam lingkungannya, yang benar-benar dapat meresapi keagungan Tuhan dan bertakwa secara mendalam. Sains itu tidak terbatas, batasnya insya Allah sains Allah yang tidak terhingga, karena itu tidak mungkin terjangkau manusia. Dan manusia tidaklah diberi Allah sains melainkan sedikit saja. Maka dari itu manusia harus terus-menerus menambah sainsnya yang hanya sedikit itu. Dengan menembus perbatasan atau frontier sains yang ada,
harus selalu melakukan pembaruan dan penambahan sains dengan temuan-temuan baru atau inovasi atau takjid terus-menerus. Selanjutnya mengenai perintah Al-Quran tentang pentingnya penguasaan ilmu. Yang pertama, perintah Al-Quran yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Pada dasarnya, alam raya ini terbuka, siapapun dapat mempelajarinya, sehingga sains pun terbuka. Maka manusia dianjurkan saling belajar dari sesamanya, tanpa batas kebangsaan, kedaerahan, kenegaraan, dan keagamaan. Manusia dengan sikap terbuka dapat belajar dari sesama, dari manapun, dan kepada siapapun. Yang berikutnya, yang terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 17-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jatanabu taghuta an ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul bushra fabashshir ibadillazina yamtami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ulaika allazina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya, mereka yang menjauhi setan dan tidak terjerumus menjamahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang arif. Berdasarkan perintah-perintah dalam Al-Quran di atas agar manusia berpikir menggunakan akal dan merenung dengan mendalam atau bertadabbur, supaya dapat mencapai keimanan kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka dapat dikatakan bahwa sains yang benar adalah mukadimah, iman yang benar. Disinilah letak kewajiban Muslim menggali sains. Sains adalah sebuah kemestian bagi manusia yang mempunyai fungsi yang pertama, sebagai bekal Allah kepada Adam. Dengan sains itu, manusia memahami alam sekitarnya, yang kemudian digunakan untuk membangun bumi ini, memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah. Yang kedua, sebagai tujuannya yang lebih mendalam, dengan sains manusia memahami dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup, sehingga menjadi bertakwa kepadanya, berkiprah dalam kesadaran penuh, dan mendalami akan kehadirannya. Yang pertama menghasilkan kemudahan hidup atau manfaat dari iptek, dan yang kedua yang lebih mendalam membimbing manusia beriman kepada keluruhan budi pekerti atau akhlak. Selanjutnya, perintah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yakasahillahu lakum wa idza qila fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah tempat dalam pertemuan, berilah tempat. Allah akan memberi tempat yang lapang kepadamu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi sains pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Landasan karakter pengembangan sains seperti itu adalah bahwa dalam Islam, selama periode di antara kemunduran intelektualisme Romawi dengan kebangkitan Eropa, berbagai cabang sains murni, seperti alam, fisika, sosial, dan humaniora, dan sains terapan menyangkut teknik berkembang secara efektif,
yang terus direvitalisasi dengan inovasi-inovasi yang signifikan dan berpengaruh. Masyarakat Muslim berhasil mencapai kemajuan peradaban dan mempunyai kebanggaan sebagai pusat riset intelektual dan teknik. Ilmuwan-ilmuwan Muslim mendominasi cakrawala keilmuan dalam berbagai disiplin sains. Menjelang akhir abad pertengahan, ketika insinyur-insinyur yang sangat berkompeten dibutuhkan, misalnya untuk membangun jembatan-jembatan yang besar, ahli-ahli teknik Muslim dipanggil melaksanakan tugas luar biasa tersebut. Dengan demikian, kewajiban Muslim menggali sains dan mengembangkan teknologi merupakan keniscayaan yang tiada dapat dihindari lagi. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan sains. Islam secara doktrinal sangat mendukung perkembangan sains. Dalil nakli yang sering dikemukakan para ahli misalnya adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah pada Nabi Muhammad SAW sebagaimana terdapat dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian sering dikemukakan ayat-ayat yang mengandung pertanyaan retorik dari Allah semacam afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal, atau afala tatafakarun, apakah engkau tidak berpikir, yang pada intinya mendorong muslimin untuk menggunakan dan mengembangkan akal pikirnya untuk menuntut sains sebagaimana perintah dalam mencari ilmu yang telah dijelaskan di atas. Dengan demikian, Al-Quran dan Hadis merupakan sumber bagi sains Islam dalam pengertian seluas-luasnya. Profesor Dr. Nurholis Majid menuturkan kedekatan ilmu pengetahuan sains dengan alam raya sebagai pertanda kekuasaan Allah. Dua, model studi Islam klasik, medieval dan kontemporer. Periode setelah wafatnya Umar bin Al-Khattab sampai abad ke-10 Masehi adalah pusat kehidupan intelektual masyarakat Muslim. Pada saat itu berkembang wacana pemikiran di bidang politik, hukum, teologi, tasawuf, dan varian pemikiran Islam lainnya. Kemajuan sains di masa dinasti Abbasiyah, bila diteliti corak kurikulumnya, seluruh madrasah sepenuhnya bermuatan sains agama yang dapat diklasifikasi sains sekarang ini termasuk ke dalam humaniora. Menurut Makdisi dan juga Syed Hussenas, hanya di beberapa madrasah-madrasah saja, khususnya di Persia, yang mengajarkan beberapa bidang sains, yang diharamkan pada madrasah-madrasah Sunni seperti filsafat dan sains eksakta sampai pada masa-masa lebih belakangan. Menurut Ibnu Butal, menggambarkan klasifikasi sains dalam segitiga, di mana sisi sebelah kanan adalah sains agama, sebelah kiri sains filsafat dan sains alam, dan sebelah bawah adalah sains kesusastraan. Ibnu Khaldun mengklasifikasi menjadi dua kategori. Yang pertama, sains nakliyah, yaitu Al-Quran, hadis, fikih, kalam, tasawuf, dan bahasa. Yang kedua, sains akhliyah, yaitu logika, filsafat, kedokteran, pertanian, geometri, astronomi, dan sebagainya. Kemajuan peradaban Islam berkaitan dengan kemajuan seluruh aspek atau bidang-bidang sains. Bila bagian-bagian besar sains tersebut dimakruhkan, maka terciptalah kepincangan yang pada gilirannya mendorong terjadinya kemunduran peradaban Islam secara keseluruhan. Kaum muslimin yang disebut juga khairah ummah akan terbukti bila mampu menangkap pertanda zaman sekaligus memiliki keunggulan teknologi. Sebab dalam akar sejarahnya pernah terbukti bahwa sains akhliyah yang ditransmisi ke dunia Eropa mengantarkan Barat mampu mendorong ke arah pencerahan
Aufklärung yang pada akhirnya menghasilkan Renaissance dan revolusi industri. Objek sains menurut ilmuwan muslim kontemporer mencakup alam materi dan non-materi. Karena itu, selain pendekatan bayani dan burhani, bisa juga digunakan pendekatan irfani. Upaya peningkatan kualitas iman dan takwa bisa dilaksanakan dengan proses penelitian dan pengkajian sains, seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ilmu kesehatan, dan ilmu kebudayaan. Pendekatan burhani bersumber dari alam sosial dan manusia dengan pendekatan filsafat dan sains. Juga pendekatan bayani bersumber dari nas atau teks atau wahyu dengan pendekatan bahasa. Dan irfani bersumber dari pengalaman keberagaman ar-ruyah di al-mubasirah dengan pendekatan hati dan intuisi. Kaidah dan hukum-hukum ilmu tersebut pada hakikatnya adalah sunatullah. Dengan pendekatan tersebut, sains dalam pandangan Islam bersumber pada ayat kauniyah dan hauliyah, yaitu teks Al-Quran dan As-Sunnah al-Mahkulah. Keduanya menjadi subjek dan objek pemikiran yang pada gilirannya dapat lebih mendekatkan taharub ila Allah sudah barang tentu dengan tindakan zikrullah bi al-fikri, bi al-khobli, bi al-lisani maupun bi al-amali. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.